Jakarta, Kerawang, dan Kota Bekasi atau yang mewakili Asisten Daerah, Kepala Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi, Camat se-Kabupaten Bekasi, Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Bekasi, seluruh penggiat kebencanaan Kabupaten Bekasi, yang saya hormati Forkopimda Kabupaten Bekasi, hadir Pak Bapak, kita berbeda pada sama-sama sabar. Masalah kita juga teman-teman dan juga bahkan pimpinan beliau Ibu Prasetya yang deputi di bidang pencegahan BNPB. Jadi kekuatan BNPB sudah menyebar di seluruh kecamatan. Ada camatnya dan ada PPB yang dipimpin oleh Ibu Raja Putri Sensin PPB Kabupaten dan Kabupaten Bekasi. Nah, latihan ini kalau dirutinkan minimal setahun sekali, maka ini menjadi kebiasaan. Gimana caranya? Normalisasi sungai, daerah hulunya diperbaiki, bikin bendungan dan sebagainya. Yang penting itu nggak ada kebakaran. 10 meter. Kira-kira 25-an rumah terendam, 25 kakak harus diungsikan, 10 dievakuasi. Tidak ada hujan. Kenapa? Karena sungainya, tanggul jebol di sungai Jambe. Kali Sadang, tanggulnya cuma jebol berapa meter ya, tetapi air langsung masuk karena hujan di hulu. Nah, dan itu artinya bencana bisa setiap saat terjadi, bahkan di luar musim hujan. dapat kami informasikan juga bahwa pada saat sirene berbunyi setelah hitungan ke-1, pelaksanaan simulasi secara serentak. 3, 2, 1. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, dipersilakan Pak hadirin untuk kembali ke tempat semula. Kita akan menyaksikan simulasi secara serentak di wilayah Kabupaten Bekasi. Kita saksikan Ibu Bapak sekalian di layar ada beberapa pelaksanaan simulasi. Ada yang gempa, Dipersilakan. Baik. Oke, mana yang sudah tersambung suaranya? SMP Negeri 1 Tambun Selatan ada? Sudah terhubung belum? SMP 1 Tambun Selatan Atau masih melaksanakan simulasi? Oke.
Ya, silakan lanjut. Ini sedang melakukan ini ya, evakuasi apa namanya, atau rescue. Silakan menyampaikan laporan pelaksanaan simulasi evakuasinya. Silakan. Oh, suaranya kedengar kayaknya. Suara kedengar nggak Bu? Suara saya? Kedengar suara saya? Kurang kedengar? Ya, oke. Silakan menyampaikan laporannya. Tadi simulasinya seperti apa? Dari data early warning system EWS, Sipon Cipeet dan Citarum pada level 450 cm yang berarti sudah menandakan siaga 3. Kondisi saat itu terjadi hujan dengan intensitas sedang namun disertai dengan angin yang cukup kencang. Operator bus jalur PPD mengeluarkan data peringatan dini dan himbauan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi untuk meningkatkan kewaspadaan. Peringatan dini disebarluaskan melalui WA Group dan media sosial milik Kabupaten Bekasi. Dan dilaporkan di beberapa seluruh wilayah Kabupaten Bekasi. Dalam waktu 15 menit sudah berada di lokasi dari tim pemadam kebakaran. Dengan bersikap, tim bantuan komunikasi melakukan pengiriman pada titik api sehingga dengan waktu singkat dan cepat api dapat dipadamkan. Sementara dari PLN segera memutus arus listrik yang bisa. Beberapa warga bisa dapat dievakuasi, dilakukan secara mandiri dan dibawa untuk menuju tempat pengungsian sementara. Ada Pak RT yang mengarahkan dan mengimbau secara langsung kepada warganya untuk segera menuju ke tempat pengungsian. Beberapa warga sudah terkumpul di tempat pengungsian, ada ibu hamil, lansia. Dapat satu warga yang minta tolong karena tertinggal tidak bareng tadi dengan masyarakat yang lain. Maka tim BPD Satgas PP melakukan tindakan dengan teknik penyeberangan basah. Dengan sigap, tim Satgas PP berusaha untuk melakukan evakuasi satu warga yang masih terjebak dan harus melalui penyeberangan khusus, yaitu penyeberangan basah.
tim lingkaran peduli yang masuk sebagai Satgas PP membuat jalur evakuasi dengan akses tali. Kita saksikan tim Satgas PP sudah melakukan evakuasi dengan menggunakan tali penyeberangan. Menggunakan tali ini tentunya tidak mudah, harus dilakukan oleh tim yang sangat terlatih. Sementara tim dari Satpol PP melakukan penjemputan pada korban yang tadi dievakuasi melalui teknik penyeberangan basah. Yang terdampak bencana ternyata cukup masif. Barusan kami melaksanakan rapat darurat Forkopimda, Pak Kapolres, Pak Dandim, Subdimob, dan juga Sekda selaku Kepala BPBD. Maka demi menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat Kabupaten Bekasi, dengan ini saya memutuskan untuk meningkatkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi menjadi tanggap darurat bencana hidrometeorologi untuk 14 hari ke depan mulai hari ini. Di samping itu saya menunjuk Pak Kapolres sebagai pejabat dengan pangkat tertinggi karena ini meliputi koordinasi antar instansi TNI, Polri, dan seluruh jajaran kedinasan untuk menjadi insiden commander, dan Pak Dandim selaku deputi insiden commander untuk segera melaksanakan operasi tanggap darurat. Penetapan operasi tanggap darurat ini bertujuan untuk mempercepat respon dan koordinasi dalam penanganan bencana agar masyarakat yang terdampak bencana bisa segera dievakuasi, diselamatkan, dan diberi bantuan sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, dengan peningkatan status tanggap darurat ini, saya berharap seluruh sumber daya, mobilisasi sumber daya bisa dilakukan secara cepat. Pak Sekda agar segera merealisasikan bencana anggaran BTT untuk operasi tanggap darurat ini. Sekian pengumuman saya, terima kasih untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Wilayah tempat Center SAR evakuasi yang dipimpin oleh Basarnas didukung dari BPD, TNI, Polri, Satpol PP, dan juga relawan selama melihat bencanaan melakukan apel koordinasi untuk membagi seluruh search and rescue agar mempercepat proses evakuasi warga yang masih terjebak di lokasi. Melakukan evakuasi warga, upaya evakuasi dan penyelamatan korban. LCR. Selanjutnya akan dilaporkan ke Pusmodal dari Posko. Terima kasih. Terima kasih. Sementara Rasul 1 sudah berhasil melakukan evakuasi.
yang sudah sampai di tempat pengungsian dilakukan tindakan medis untuk mengecek sejauh mana tentang keadaan para korban di pengungsian. Dan tim Seru 2 sudah juga bisa melakukan evakuasi penyelamatan korban. Monitor posko. Ya, posko monitor. Posko masuk Seru 3 telah berhasil mengevakuasi warga 3 orang berjenis kelamin laki-laki 2 orang, 1 perempuan. Terima kasih atas laporannya, akan kami tindak lanjuti ke sini. Salam kasus, salam kemanusiaan. Posko monitor posko. Iya, monitor. Ada 1 warga yang sakit membutuhkan ambulan dan tandu, begitu nanti. Terima kasih laporannya, akan kami Melalui perawatan. Lansianya belum nyampe. BPD Kabupaten Bekasi mendapatkan laporan adanya laporan dari warga diduga anggota keluarganya terseret arus sungai. Monitor, monitor. Dari tim TNI dan Polres serta Satgas yang ada berusaha menenangkan, berupaya mencari korban tersebut dengan melakukan teknik khusus karena disepakati bahwa ini tidak bisa menggunakan teknik pencarian biasa. Keluarga korban masih sangat terpukul, seolah-olah tidak percaya bahwa ada dari keluarganya yang terseret karena derusnya air sungai. Masih berusaha ditenangkan oleh tim TNI dan beberapa relawan yang ada di lokasi. Mencari korban tenggelam dengan menggunakan teknik blender, dan teknik ini digunakan untuk mencari korban atau benda. Dengan hasil perputaran yang ada di titik tengah, maka bisa menggoyangkan dan akan menghasilkan gelombang khusus sehingga jika ada korban atau benda bisa terangkat.
Dengan penuh semangat, tim SAR gabungan masih berusaha semaksimal mungkin agar korban bisa ditemukan. Mantau dengan alat abuai. Setelah melakukan pencarian, diputuskan bahwa ternyata dengan teknik blender itu hanya bisa mendukung untuk memudahkan bagaimana tim Basarnas harus menggunakan alat khusus. Maka selain itu, teknik pencarian korban tenggelam bisa dengan cara menggunakan alat, yaitu Aqua A. Alat ini cukup sangat membantu dan dimiliki oleh tim. Menurut mantauan dengan Aqua E, terpantau beberapa objek di bawah air, diduga itu korban. Kopi terus 3 agar dilakukan penyelaman di area yang diduga obstacle orang tenggelam. Begitu, over. Kopi terus 3. Untuk lokasinya yang penyelaman. Sistem kerja alat Aqua E ini ternyata sangat canggih dan cukup dengan dicelupkan ke dalam air maka sensor akan bekerja dengan mendeteksi adanya obstacle atau sesuatu yang dicurigai dan dipastikan korban berada di titik dasar. Dan jika terdeteksi maka akan munculkan tanda X merah. Ternyata korban sudah bisa ditemukan. Melaporkan Kopi terus 3 posko. Korban sudah ditemukan di titik blender dan dibantu dengan menggunakan alat Aqua ini dan diinformasikan sementara dalam keadaan MD. Kode posko monitor. Posko melaporkan bahwa korban kondisi membahayakan manusia sudah diketemukan dengan kondisi meninggal dunia agar dipersiapkan ambulan untuk pada saat pengangkatan korban yang sudah meninggal ini juga harus hati-hati dan faktor keselamatan tentunya daripada tim SAR harus juga dijaga. Oleh karena itu bukan hanya pakaian yang melekat pada dirinya tapi juga ada beberapa hal termasuk ada diselatek atau sarung tangan untuk pengamanan mereka. Ya. Kopi berhasil mengangkat korban dalam keadaan meninggal dunia. Sementara dari pihak keluarga masih belum percaya bahwa ternyata korban sudah dalam keadaan meninggal. Masih meratapi tangis karena keluarganya menjadi korban tenggelam. Korban tenggelam sudah dimasukkan dalam ambulan dan
akan dibawa ke rumah sakit terdekat. Selesai. Demikian salam tangguh. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Kabupaten Bekasi. Siap untuk selamat. Terima kasih untuk seluruh pendukung ini, mulai dari rekan-rekan dari instansi TNI, Polri, Brimob, Basarnas, PMI, pemadam kebakaran, dan tim SAR gabungan dan komunitas relawan penggiat kebencanaan dan potensi SAR Kabupaten Bekasi. Siram dan MT yang kami hormati Forkompinda Kabupaten Bekasi, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, yang terhormat Bapak Haji Muklis Esos MAP, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi. Risiko bencana Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan dampak fisik yang tertinggi. Simulasi penanggulangan bencana adalah proses yang merupakan prioritas tinggi pada peningkatan kesiapsiagaan masyarakat yang bertujuan untuk mempertajam peran masing-masing agar apabila terjadi bencana mengetahui apa yang persis yang harus dilakukan dan mengasah respon dan kemampuan dalam menghadapi bencana, serta mengajak masyarakat mampu berkontribusi untuk mengintegrasikan pengurangan risiko bila terjadi bencana. Ibu Bapak kami hormati, mohon izin dengan hormat sebelum piagam penghargaan ini kami persembahkan dengan hormat dan bangga kepada pemerintah Kabupaten Bekasi. Izinkan kami saya bacakan. Museum Rekor Dunia Indonesia, piagam rekor Indonesia Muri nomor 10496 garis miring R titik Muri garis miring 5 Romawi garis miring 2023 dicatatkan atas rekor simulasi penanggulangan bencana secara serentak oleh peserta yang terbanyak, dipersembahkan kepada kita banggakan bersama pemerintah Kabupaten Bekasi. Piagam yang kedua, simulasi penanggulangan bencana secara serentak oleh peserta terbanyak, kita persembahkan dengan hormat dan bangga para pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi. Dilanjutkan dengan pemberian plakat dari pemerintah Kabupaten Bekasi kepada Museum Rekor Indonesia.
Tenda Utama Posko BPBD. Terima kasih. Dan pendukung kegiatan HKB 2023 harap berbaris di Tenda Utama BPBD. Terima kasih. Pejabat Aku minta maaf dan terima kasih untuk dukungan supportnya sehingga kita Manusia